Shalom semua teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Melki Madai. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana panas yang membuat ruangan itu menjadi panas. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengetahui seberapa besar panas yang masuk pada ruangan tersebut itu yang menembus elemen bangunan seperti dinding, pintu dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ada beberapa istilah yang harus kita kenali dulu, yaitu yang pertama adalah konduktivitas ya. Langsung saya jelaskan. Konduktivitas ya Kak. Konduktivitas ini adalah bilangan yang menunjukkan besar panas ya. Bilangan yang menunjukkan besar panas yang mengalir pada bahan yang tebalnya 1 meter, pada luasan 1 meter persegi, dan pada selisih suhu luar dengan dalam itu 1 derajat Celcius. Oleh sebab itu satuannya adalah watt meter persegi derajat Celcius. Nah, pada kehidupan kenyataan kita jarang jumpai material yang tebalnya 1 meter. Misalkan saja ya, dinding itu kan tebalnya 15 cm, bukan 100 cm atau 1 meter. Genting itu kan tebalnya ada maksimal atau rata-rata 6 mm ya, bukan 1 meter. Oleh sebab itu untuk membantu konduktivitas itu kita kenali dengan istilah konduktan ya. Konduktan. Kita beri simbol ke aksen. Konduktan itu adalah konduktivitas dibagi dengan tebal bahan ya. Watt meter persegi dibagi dengan tebal bahan meter. Watt meter persegi. Ini adalah konduktan. Nah, ada 2 istilah lagi, yaitu resistivitas dan resistan. Resistan. Resistivitas ini adalah kebalikan dari konduktivitas, sedangkan resistan kebalikan dari konduktan, yaitu 1 per K meter persegi derajat Celcius per watt meter ya. Kalau ini dari setelah ya, jadi nanti tahap pertama itu adalah kita menentukan konduktivitas, atau kita mencari nilai resistan dari masing-masing bahan, seperti tebal plesternya, resistan dari ketebalan plesteran pada dinding, terus resistan dari dari bata. Oleh sebab itu setelah itu nanti saya kenalkan dulu satu formula yang setelah kita mengetahui nilai-nilai ini, kita masukkan pada formula ya yang disebut ya transmitan. Kita beri simbol U adalah 1/RA. RA ini adalah resistan bahan ya. RA sendiri adalah 1/F. R1 aksen, R2 aksen tambah Rn ditambah ini. Untuk mencari nilai resistan dinding ada cara mencarinya kita memakai rumus ini, yaitu penjumlahan dari semua resistan. Nah, Fi adalah nilai konduktan dindingnya, dinding bagian sebelah dalam, sedangkan F0 adalah konduktan dinding bagian sebelah ini luar.
sudah begini, saya langsung masuk ke perhitungannya. Konduktivitas plester. Yang pertama yang kita cari yaitu konduktivitas dari plester ya, kemudian bata. Plester yaitu para ahli fisika bangunan, mereka untuk membantu para arsitek, mereka telah menentukan yaitu nilai konduktivitas dan konduktan dari masing-masing material pada bangunan itu ya. Oleh sebab itu nilai konduktivitas dari plesteran adalah 0,9 watt meter persegi derajat Celcius. Konduktan plester. Konduktan plester tadi kan, konduktan itu adalah konduktivitas dibagi dengan bahan tuh. Berarti 0,9 dibagi dengan ini ya, kita lihat di sini ya. Tebal plesteran itu 1,5 cm ya, kita ubah ke meter menjadi 0,015. Untuk resistan plester ini, resistan kan kebanyakan dari konduktan ya, berarti 1 dibagi 0,017 ya, meter persegi derajat Celcius per watt. Nah ini ya, 0,017 watt meter persegi derajat Celcius per watt ya. Ini kita kasih masukkan ke sini, yaitu resistan dari plesteran kita sudah peroleh ini ya. Sekarang yang kita cari adalah kita mau mencari resistan dari bata. Untuk bata punya itu 1,2 ya. Konduktan keaksen bata adalah 1,2 ini bagi dengan tebal batas ini 12 cm ya, kita buat menjadi meter berarti 0,12 meter. Yang ini 10 watt meter persegi derajat Celcius. Resistan R aksen bata adalah nilai dari resistan pada bata kita sudah dapat ya, yaitu 0,1. Kita taruh di sini ya. Nah sekarang ini perhitungan berikutnya, yaitu kita mencari nilai transmitan ya, nilai transmitan pada dinding itu. Yaitu 1/RA, R dinding ya. Nah, R dinding di sini adalah 1/FV ditambah R resistan dari plester ditambah plester dalam, resistan bata, resistan plester luar tambah 1. Nilai konduktan dinding pada bagian dalam itu adalah 8,12 ya, ditambah resistan dari plester yaitu 0,017 ya.
resistan dari bata itu 0,1 ditambah 0, kondukan dinding pada bagian luar itu 18,9. Langsung saja ya, 0,012 ditambah 0,07 ditambah ini tambah ini itu 0,134 ditambah 0,06. Berarti di sini 0,206. Setelah ini kita kasih masukkan ke sini ya. 1 dibagi 0,206 itu sama dengan 4 ya, 4,8. Nah, kita ini ya. 4,8. U1 sama dengan 4,8. Buat 4 derajat Celcius. Nah, setelah kita sudah mengetahui nilai transmitan, kita kasih masukkan ke rumus ini ya untuk mencari panas yang menembus elemen pada bangunan. Yaitu nilai dari U ini adalah ini ya. Nah, kita misalkan saja kita punya dinding luasannya 6 meter persegi ya. Meter, 3 meter. Nah, berarti ini 6 meter dikali dengan U-nya 4,8 dikali dengan, kita misalkan saja suhu luar ruangan 30 derajat Celcius, suhu dalam ruangan 20 derajat Celcius. Jadi selisih daripada suhu itu adalah 3 derajat Celcius. Nah, ini ya delta T. Delta T-nya 3 derajat Celcius. Berarti 3 kali ini 18 kali 4,8. 18 4 32 8 40 8 64 ya. 8,01. Nah, berarti sini QC1 adalah 86,4 watt. Jadi kita telah mengetahui yaitu panas yang menembus elemen bangunan itu yang dirasakan pada ruangan tertentu itu adalah 84,4 watt ya, 86,4 watt. Nah, sekarang kita mau menambahkan satu bahan bangunan lagi pada sisi dalam dinding, yaitu dengan bahan bangunan dengan ini yang disebut papan ya, papan penahan panas itu. Nah, papan ini tebalnya 2 cm. Kita langsung tambahkan pada gambarnya. Nah, jadi tebal papan di sini 2 cm ya. 2 cm berarti 2 cm berarti di sini kita cari dulu konduktivitas dari papan itu untuk kita mencari nilai resistannya ya, nilai resistan. Konduktivitas papan berarti di sini
Ini untuk nilai konduktivitas pada papan itu adalah 0,12 ya. 0,12 watt meter persegi derajat Celcius. Berarti konduktannya keaksen papan. Konduktan papan yaitu 1,2 atau K bagi B ya. K-nya itu 0,12 dibagi dengan tebal papan tadi kan 2 cm ya. Di sini kita tambah di sini ya. Tebal papan 2 cm ya. Tebal papan 2 cm berarti kita coba ke meter 0,02 ya. 0,2 otomatis di sini 6 watt meter persegi derajat Celcius. Nah, nilai resistannya, resistan R papan itu 1 dibagi dengan 0,17 ya, 17 meter persegi derajat Celcius per watt. Resistan papan itu 0,17 ya, meter persegi derajat Celcius per watt. Nah, sekarang kita kasih masukan tadi kan pada perhitungan awal tuh nilai transmitan dari plesteran sama bata itu adalah ini ya, 0,206 ya. Kita hanya tambahkan dengan konduktivitas dari papan yaitu 0, berarti sini 0,376. Nah, 376 ini kita bagikan transmitan 1 dibagi R dinding, berarti 1 bagi 0,376 berarti 1000 dibagi 376 itu 3, ini ya, 394 lah ya, 4. Nah, untuk nilai kedua kita sudah dapat 3,4. Nah, sekarang kita masukkan ke ini ya, tujuan daripada kita menambahkan ini di papan pada sisi dalam dinding untuk kita mengetahui selisih perbedaan watt ya, panas pada ini dinding yang sebelum kita tambahkan papan dan sesudah kita tambah papan. Langsung saja ya, di sini luasan tadi kan 6 meter persegi dikali dengan 3,4 dikali lagi dengan selisih suhu tadi kan 3 derajat Celcius, 18 kali dengan 3,4 34 kali 18 itu 24 berarti 28 ya, 28 berarti 58 32 ya, berarti 612 61,2 ya watt. QC yang kedua 61,2 watt. Nah, ini setelah kita menambahkan papan pada sisi dalam dinding, panas yang dirasakan itu menjadi 61,2 watt.
Oleh sebab itu di sini kita bisa tahu yaitu panas telah berkurangnya ketika ada penambahan ini material pada sisi dalam dinding. Oleh sebab itu analisis seperti beginilah yang diperlukan oleh calon-calon arsitek. Bagaimana untuk tahapan ini sangat membantu ketika kita mau mendesain suatu bangunan ya pada suatu daerah. Tahapan ini yaitu kita harus mencari tahu dulu sudutnya matahari, panasnya matahari rata-rata berapa watt meter persegi. Kemudian daripada itu selisih suhu luar dan dalamnya. Ketika kita sudah mengetahui itu, ini dapat membantu kita untuk pemilihan bahan, bagaimana bahan-bahan apa saja yang dapat memantulkan bahan panas itu dan atau tidak menyerap panas itu. Oleh sebab itu desain kami akan terlihat baik, nyaman bagi penghuni yang ada dalam ruangan itu. Sekian saja dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.